Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Qala syal mu'allif rahmatullahi wa nafa'na bih wa bi ulumihi wa bi asrar fi darin amin. Al-babus tsani, bab yang kedua, fi adabil muta'allim fi nafsihi, wa di dalam adab-adabnya muta'allim, orang yang belajar, fi nafsihi, untuk dirinya sendiri, ya. Di dalam adab-adabnya belajar, orang yang belajar, fi nafsihi, untuk dirinya, untuk kita yang belajar bagaimana. Wa fi asyratu anwa, di dalamnya ada 10 macam minal adabi, adab. Ada 10 macam adab. Kemarin yang pertama sudah kita baca. Yang pertama membersihkan hati, ya. Membersihkan hati dari sifat-sifat apa tadi? Dari penyakit-penyakit hati. Intinya begitu. Tidak boleh sombong, ya, tidak boleh menjadi penipu, meninggalkan hasud, meninggalkan akidah yang jelek, berusaha diarahkan kepada akidah atau tauhid yang benar. Kemudian yang kedua, an yuhsinan niyah, an yuhsinan niyyata fi talabil ilmi. Ini ya sekarang ya. Yang kedua, an yuhsinan niyyah, hendaklah memperbagus niat fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu. Jangan sampai niat kita ini keliru. Kalau keliru nanti akhirnya kita dapatnya dunia kalau dapat. Dan pahala-pahala akhirat yang dijanjikan oleh Allah kita tidak dapat, rugi. Kita soro menghafal, enggak tidur, ya. Kalau hujan tuh sampai kita mentengi kitab ke pedenteng-pedenteng kemana-mana, ya. Koyok-koyok wong stres mau ujian besok ini, takut enggak bisa menjawab. Itu kalau dilaksanakan dengan tidak bagus niatnya kan rugi kan, ya. Dan nanti enggak dapat apa-apa dah. Tapi yang niatnya bagus, dia dapat pahala, dapat janji-janji Allah yang telah dijanjikan, dan dunia pasti dapat. Ya. Salah satu dunia yang akan didapat apa? Rasa simpati orang tua. Ingat ya, rasa simpati orang tua itu enggak bisa diatur. Kita ngakali, aku tak ngaji, tak wong tua aku cek. Nah, gitu, belum tentu. Bisa jadi orang tua kita itu bandani kita karena terpaksa. Kita mondok ya, kadang-kadang ada mungkin kalau ada apa tadi ke orang tuai, mak aku ndak mondok kecuali sampean kirim saya ben minggu 1.000. Ndak mondok. Dia ancam orang tua. Karena orang tuanya tuh pingin anaknya baik, ya apa caranya dia belajar dibelani. Tapi dengan hati yang tidak tulus orang tua, rotok ngeremeng gitu ya, yowes mondok wes, wah gitu ya kan nggak begitu tulus. Nanti kita nggak bakal dapat kecuali itu toh, nggak bakal. Nanti kalau ada lebih dari orang tua, rizki orang tuanya banyak, panen misalkan panen miliaran misalkan seboro, kita nggak bakal dapat lebih. Ya yang dikasih itu tok 100 itu karena ini keterpaksaan. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah, telepon, Bu, Pak, wis saisone Pak usah ngirim gitu ya. Penting bulanan ndak lek sangu gak apa-apa, engko tak poso ae. Jangan kira orang tua itu ndak mikir kalau ente begitu. Ini trik ya. Hati orang tua bisa dah. Justru kalau kita begitu, orang tua lebih simpati pada kita. Lebih seakan, ya. Kalau perlu orang tuanya sing poso, ente sing dikirim, begitu pasti itu. Tapi kalau kita yang ngancam, ya nggak dapat. Ya, suatu saat nanti ketika orang tuanya lebih, karena kita ndak ngancam, karena kita tadi itu ya kebiasaan, nggak usah Pak, nggak usah dikirim, gitu ya. Tapi aja dianu, ya ente bikin sandiwara nanti, ya. Nggak usah dikirim Pak, nggak usah. Wis celengnya aja
Gitu. Wis penting wis mangan, masa nasi tok gak popo, penting nyambung urip. Nah, gitu kan ya. Yang semacam begini nih, jangan kira orang tua ndak mikir, tambah mikir orang tua, tambah seakan tambah cinta pada ente nanti. Lebih sedikit langsung diantar. Ya. Iso-iso saat makmari transferane iki anu pompong rezeki ini tak kirim 1 juta. Wis kon tuku apa ae. Pompong ono, butuh kitab tuku. Begitu. Ya. Ini kalau kita ikhlas karena Allah. Ya. Tapi kalau kita sudah ngancam ya berarti bukan karena Allah kan. Ya. Mondok cek pengen tiap minggu dikirim 1.000 misalkan seperti itu ya. Atau tiap hari cek dikirim bendino 1.000 misalkan. Ya. Itu tadi tuh kita dapat itu toh dari orang tua aja ndak bakal dapat lebih. Apalagi dari Allah, ndak bakal dapat. Ya. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah, dari orang tua pasti dapat, pasti. Ini trik ini sudah, itu sudah banyak yang berhasil ini. Ya, itu bisa dikerjakan nanti. Nanti telepon nanti udah, telepon rame-rame nanti. Pak, kau usah dikirim pun. Ya, aku tak poso mawon. Ya, seakan sampean. Oh, ya, tambah orang tua langsung panas dingin. Maksudnya apa? Langsung sereng anakku rek hasil mondok begitu. Ya, langsung deh. Ya sekarang seminggu ada kirim, tapi bulan depan ini 1 juta di transfer ini deh. Gitu ya. Tapi kalau ngancam ya, aku lek gak gini Pak gak mondok. Sampean gak kirim gak mondok. Atau sampean Pak lek gak nyepakno Honda engko di omah gak mondok. Wah, orang tua langsung nyepakno Honda. Itu aja gregeten. Gara-gara kacong sing ya sing anu gitu ya. Itu ya ikhlas berarti karena duniawi kalau begitu. Maka harus tata niat. Ya niatnya gitu tuh ditinggalkan sudah. Pasti kita dapat banyak ya dari orang tua nanti kalau dapat rezeki nanti bakal dilebihkan, pasti itu pasti. Dari Allah lebih lagi. Ya. Dunia akhirat dapat. Bermula dari simpati dicintai orang tua, keluarga kita, orang lain juga bakal mencintainya. Hati-hati orang-orang lain itu akan dibikin cinta pada kita sama Allah. Kalau kita karena Allah, ya, gitu. Maka perbaiki niat. Nah, ini ya. Asani yang kedua, an yuhsinan niyah, memperbaiki niat, memperbagus niat. Fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu. Salah satu contohnya bi'an, seperti an yaksida, bermaksud bihi wajah Allah. Ya, bermaksud dengan ilmu tadi, dengan talabul ilmnya tadi, wajah Allah karena Allah. Ini bermaksud karena Allah azza wa jalla, enggak ada yang lain. Karena ini perintahnya Allah, ya kan? Di Quran ada. Wal amal bihi, dan untuk diamalkan. Jadi cari ilmu untuk diamalkan. Makanya kalau kita ini mendapatkan sebuah faedah di dalam sebuah kitab, ketika kita baca, kita harus berniat untuk mengamalkannya. Terlebih itu perintah yang kemarin kita baca usul fikih kan gitu kan. Jadi ketika ada perintah maka kita harus untuk berniat melakukannya, berencana untuk melaksanakan perintah tersebut, walaupun saat itu belum melakukan, tapi nanti suatu saat dia bakal melakukannya. Begitu. Nah, kita jauh hari ketika kita belajar itu sudah berniat untuk mengamalkannya, gitu ya. Terus yang kedua diantaranya niat, ini termasuk ikhlas karena Allah ya, diantar karena Allah, niat karena Allah, niat untuk diamalkan. Yang berikutnya wa ihya'us syariah, wa ihya'as syariah, niat untuk menghidupkan syariat, nah, gitu ya. Wa tanwira qalbi, dan untuk menyinari hati. Ini yang dalam ya. Kalau tadi di atas ini yang luar, ihya'us syariah. Wa tahliyatu batinih, dan untuk menghiasi batinnya. Untuk menghiasi batinnya. Karena orang punya ilmu itu berarti dia ini punya hiasan. Seorang pemuda yang dia ini kalau bodoh, apa yang mau diandalkan? Ya, tentang ngalor ngidul, enggak punya apa-apa, ya kan ya.
Orang nggak ada yang harap, nggak ada yang simpati pada dia. Tapi kalau dia berilmu, ya ngalor ngidul, jalan, nyantri, pakaiannya bagus, pegang kitab, sopan ke orang dalam rangka belajar. Orang simpati semua. Delok anak sopo iku, gitu ya. Anak sopo ngelirik iku anak gue cilik, tak gede tak kawin dia gitu. Ya. Pasti tuh banyak orang iri. Ya. Itu orang ya. Ya. Allah dibanggakan oleh Allah Nabi. Ya. Tapi ojo niat gitu, enggak usah. Yang niat gitu tuh enggak, ditinggalkan saja. Niat enggak niat bakal digidukan oleh orang. Ya. Karena yang menjadikan hati orang seperti itu Allah. Nah, yang kita sebutkan. Wa tahliyatu batin, dan menghiaskan batinnya. Wa taqarrub minallah, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu. Karena ilmu itu belajarnya itu ibadah. Ya, tolabuhu, mencarinya itu termasuk jihad. Yang kemarin kita bahas kemarin ya, mutolaahnya zikir kan ya. Jadi pokoknya berkaitan dengan ilmu sudah, ini menjadikan ibadah kita sudah, itu ibadah 100%. Mulai dari berangkat belajar sampai pulang, buka buku, mutolaah, berhadapan dengan ustadznya, dia membahas kitab, semuanya berkaitan dengan ilmu, ibadah semua, ya kan, ibadah. Kemudian wala yaksida bihil al-aghrad ad-dunyawiyah, dan hendaklah tidak bermaksud, bertujuan atau berniat bihi dengan ilmu tersebut al-aghrad, tujuan-tujuan ad-dunyawiyah, tujuan-tujuan duniawi. Jangan sampai kita bertujuan dengan tujuan-tujuan duniawi. Ini nanti yang di atas niatnya banyak ya. Nanti tak cari nanti di Kitabun Niyah nanti banyak, ada miliknya Syekh Bakar bin Salim, ada juga ada Habib Muhammad Al-Idrus juga ada. Ya. Nanti di situ disebut apa namanya? Diarahkan niatnya kalau belajar itu apa aja, nanti coba nanti tak cari aja nanti. Nah, nanti kita saat-saat baca itu ditulis, dibaca. Bisa mungkin tiap hari kita berbarui niat. Terus atau kalau enggak mungkin tiap minggu. Setidaknya minimal kita ketika berangkat dari rumah baca niat itu nanti. Coba nanti tak carikan insyaallah. Yes. Sementara niat ini aja ya. Terus yang perlu diperhatikan juga adalah kita tidak berniat wala yaqsid, dan tidak bermaksud, tidak berniat bihi dengan ilmu tersebut al-aghrada, tujuan-tujuan ad-dunyawiyah, duniawi, jangan. Seperti apa? Min tahsilir riyasah, dari meraih atau menjadi pimpinan. Karena umumnya orang yang jadi pemimpin itu atau yang dijadikan pemimpin mesti orang yang alim, yang pintar. Nah, maka kita jangan niat seperti itu, jangan. Soal jadi pemimpin atau tidak itu takdirnya Allah. Tidak usah ngurus itu, yang penting kita belajar. Ya. Kalau kita nanti suatu saat karena kita bisa dianggap pandai, dianggap sudah cocok, suruh jadi pemimpin, asalkan pemimpin masalah agama tidak ada masalah, terserah. Cuma jangan niat itu, gitu ya. Karena kita kalau punya ilmu, jadi pemimpin, tidak jadi pemimpin, podo ae, gitu ya. Tetap tinggi makomnya. Kalau kita ini punya ilmu, dengan ilmu itu sudah tinggi kita. Hatta nggak jadi pemimpin. Tapi kalau kita jadi pemimpin tapi tidak bisa apa-apa, nanti sama orang bakal direndahkan. Kecewa nanti orang, ya Pak. Kok iku sih rek, gitu ya. Kok gak delok sih, gitu ya. Lah iku wong pinter gak disuruh. Nah, gitu kan ya. Tetap nanti dicari sama orang. Nah, gitu. Jadi enggak usah niat jadi pemimpin, enggak usah. Ahsan jadi orang bawah, ya kan? Jadi orang bawah. Karena kalau kita jadi pemimpin, kita ini ibarat jadi kepala. Kepala rusak mati, ya gitu ya. Kalau kita jadi orang bawahan, jadi bontot, diketok bontot itu ya saya malaku. Penting kepalanya genah, kan gitu kan ya. Nah, maka nggak usah jadi pemimpin, ya nggak usah. Kalau takdirnya sudah bakal jadi, tapi harus hati-hati. Nah, gitu ya. Waljah, kemudian min tahsilil jah, untuk menjadi aljah, untuk meraih aljah, pangkat.
Jangan, karena sekali lagi orang berilmu itu mesti dicari, ya. Entah sekarang, ini sekarang sudah mulai lagi, terutama zaman dulu. Orang kalau sudah berilmu, alim mesti dicari untuk menjadi orang yang pangkat, diangkat jadi qadhi ini itu. Lah kita nggak usah niat seperti itu, jauh usah. Bahkan kalau bisa nanti diangkat pun kalau bisa jangan mau, ya karena bahaya. Ya. Kecuali nggak ada lagi kita dipaksa diangkat, maka enggak apa mau. Selama ada seri yang orang lain aja, kita orang yang pintar mantau dari belakang. Ya. Wal mal, ingin cari harta, banyak sekarang, terutama di Indonesia, di Jawa, di Indonesia ini atau di daerah-daerah timur Asia ini ya, itu cari harta dengan kedudukan ilmu gampang sekali. Ya, enak. Apalagi kita berstatus nanti misalnya ada yang kuliah S1, pinter masalah agama, ya kan ya, masalah hukum agama pinter, S1, pandai bicara, wah fulus ente. Ya, sekali ngomong ditempel 500. Cari harta, wah enak ya, gitu, ya. Tapi hati-hati, nggak usah niat seperti itu, nggak usah, ya. Sekarang kita harus mulai buang itu, jangan sampai dimasukkan itu. Ya. Jadi nggak usah tapi kalau kita niat begitu bagaimana? Ya, selain kita nggak dapat pahala dari Allah, terus belum tentu nanti kalau kita sudah punya ilmu betul, belum tentu nanti ilmunya payu lah ya wis kadung niat gitu mulai kecil, dolok ustaz atau dolok kiai siapa kok kalau ceramah kok diamplopi wah tak belajar niat ngono gitu. Ternyata nanti ketika dewasa nggak dijadikan seperti itu sama orang lain, rugi kan? Rugi. Ya. Nah, kalau kita ada niatan seperti itu harus kita mikir ke zaman-zaman dulu. Zaman dulu ya. Zaman sekarang di Hadramaut di Yaman tuh ulama-ulama sana itu kalau dakwah nggak ada seperti itu. Makanya anak bilang orang-orang Timur Tengah, orang-orang Asia, Indonesia, Malaysia gitu ya. Itu kalau ada ulama disangoni. Ya. Di Mekah aja nggak ada seperti itu. Makanya kita jadi orang Asia, Indonesia dan wa akhwatuha ini itu kalau punya ilmu nanti bahaya. Bahayanya untuk harta ini gampang. Ya, apalagi punya kedudukan. Mungkin dia orang tuanya sudah masya Allah gitu ya. Dia anaknya jadi Gus. Waduh tambah gampang sudah. Ya. Kemana-mana ngomong titik wis diuluk-uluk sama wong. Sangone wis tak sakune gak muat ini pulang. Ini fitnah. Ya. Kalau sekali lagi kalau niatnya seperti itu dia nggak dapat apa-apa. Dan nanti ketika dia sudah menjadi orang alim belum tentu digitukan oleh orang. Karena sekali lagi yang ngatur itu adalah Allah. Kalau Allah sudah menakdirkan dia untuk orang bisa tertarik pada dia bakal ada sendiri, ya. Tapi niatnya seperti itu harus dijauhkan. Makanya orang-orang tua kita, guru-guru kita dulu, ya guru-guru kita itu berpesan pada kita. Nanti kalau kita ini sudah selesai belajar, kita harus kerja. Tapi kerja tok ya, anak ngomong ini nanti langsung kerja, untuk kerja jangan. Maksudnya ada sampingan sedikit. Tapi sekali lagi ilmu jadi utama. Ilmu tidak boleh putus. Amalkan sebisanya, ya. Kalau ada majelis taklim harus meneruskan belajar, tapi ada waktu disisihkan untuk kerja. Syukur-syukur yang punya mungkin ya atau mungkin buka konter, mungkin buka wajan gede, tak tutul gorengan, ini tidak apa-apa, ya. Sing penting ketika kita ngajar gitu ya nanti ojo niatkan untuk cari harta ini jangan. Kalau dikasih sudah bonus sudah. Biasanya alhamdulillah al-arzik min Allah kalau gitu. Tapi jangan sampai seperti itu. Harus ada kerjaan. Nah, makanya kemarin yang di mana taklim ya. Orang-orang dulu banyak mereka ini sebelum belajar ilmu dia belajar kerja dulu. Ya. Sehingga nanti kalau sudah selesai belajar ilmu, dia berdakwah sudah enggak ngarep apa-apa. Langsung dia buka kerjaannya yang sudah dipelajari, kerja sambil
berdakwah sambil ngajar, gitu. Syukur-syukur punya tanah, paculen tanah gitu ya, sambil olahraga, Bismillah, ya, gitu. Jangan mengharap, gitu ya. Dan ini kebanyakan terjadi hanya di Indonesia, Asia wa akhwatuha, dan di negeri-negeri lain tuh jarang. Hadramaut atau zaman-zaman dulu juga ya, zamannya Wali Songo dakwah ke Indonesia enggak ada yang nyangoni, enggak ada. Mereka bondo dewe, ya. Bondo dewe harus niat ke sana sudah nyetor nyawa, karena di situ harus berhadapan dengan berandal, berhadapan dengan orang-orang jahat zaman dulu. Ya, kalau sekarang kan enak kan. Jadi sekali lagi kalau zaman sekarang untuk niat almal ini gampang sekali. Ya, gitu. Maka hati-hati. Ya, di Mekah, ya, Sayyid Muhammad Al-Malik itu pernah ada dapat cerita ya, ketika di awal-awal ke Indonesia, ketika ceramah sangu nih sama wong, ya, dia marah. Kenapa? Karena nggak ada di Mekah itu nyangoni wong ulama terus apa tadi diamplopi, nggak ada. Ya, Indonesia sudah kalau ndak mesti ceramah mesti diamplopi, ya gitu. Nah, makanya kadang ustaz kalau ndak jaga hati kadang-kadang isi hati gitu. Ya, karena sudah kadang niat gitu, telur amplop tipis, aduh, orang ono gak gelem korek, ya, gitu ya. Khamsin misalkan ya. Orang ono gak gelem aku, wis ngotot tak enak-enakno lho sakmene. Jangan ya. Hati-hati itu. Jadi Syekh Muhammad Al-Malik itu ketika disalami ngamuk, bukan ngamuk ya, marah. Akhirnya dinasehati, dikasih tahu sama yang bawa sesama ulamanya zaman itu, ya Habib, tenang Habib. Ini orang sini ini biasa begitu. Ini adalah ikram, cara mereka untuk menghormati ulama. Oh begitu. Akhirnya Syed Muhammad datang lagi, datangnya beda, bawa uang banyak. Siapa yang nyalami bakal disalami lagi dia. Ya. Jadi ketika ada orang nyalami satu sama dia dikasih double. Karena dia tidak mau jangan sampai ilmu yang dia sampaikan karena harta, jangan. Jadi dia ceramah, dakwah sama sekali enggak mengharap mal ini enggak, karena dia sudah punya. Ya, jadi datang kedua kalinya karena sudah tahu wataknya orang Indonesia ini begitu ya, datang ke Indonesia mesti ceramah berdiri mesti disangoni, maka nanti ketika disangoni balik lagi seorang tua tampil lagi double dari yang dikasih. Ya, jadi gak bisa berbalik kalau dia yang ngasihnya 100 kasih 200. Biar dia enggak merasa apa namanya? Kan kalau sudah ngamplopi ulama kan merasa alhamdulillah saya harus nyangoni gitu ya. Nah, beliau Said Ahmad Al-Maliki tidak mau seperti itu. Setiap orang ngasih mesti dikasih, gitu. Nah, dan tidak mau dari orang. Yang kemarin kita ceritakan ya, yang muridnya itu nggak bayar, kemudian difasilitasi makan gratis, sampai pulangnya pun ketika sudah keluarga tetap sangunya itu dikirim transfer, ya. Ini ulama betul. Kalau kita niat kalau kita jadi ulama jadi seperti itu, ya. Ulama tuh miliaran. Jadi santainya tuh nggak membayar tapi dibayar. Harus gitu ya. Kita harus niat seperti itu. Bisa, oh bisa. Cok khawatir. Ya. Caranya penting ente mari subuh gak turu, gitu ya. Terus sebelum subuh sudah siap sholat. Terus sebelum subuh sudah apa tadi? Sudah baca doanya Sayyidina Hasan, ya, sudah sholat tahajud, itu lakukan tiap malam Bismillah. Jangan sampai bangun kedisian ayam berkokok. Kalau kedisian sekali kedisian gagal sudah. Ini kalau kita lakukan istiqomah, insya Allah bisa seperti itu. Dia mengharap bakal bisa. Ya. Apalagi bangunnya mulai 00. Ya. Sampai subuh, waduh ente miliaran duit gitu ya. Tapi sawang bisa ya. Bangun mulai 00 apa? Ya mulai jam 12. Jadi tidur jam 10, bangun jam 12, wis sudah wiritan sampai subuh. Nanti suki tuh. Bisa kayak Sayyid Al-Maliki bisa ya. Tapi selama kita tidurnya kedisian ayam berkokok bangunnya, ya sudah, alamat dia tidak dapat apa-apa siang itu. Kenapa? Rizkinya wis dipatuk ayam dulu. Ya. Karena malaikat itu datangnya itu beri rizki itu sebelum itu. Pagi itu orang-orang itu sudah dijamin rizkinya. Cuma pembagiannya itu saat itu.
sebelum ayam berkokok. Makanya kalau orang itu istiqomah nggak tidur pagi, kemudian istiqomah sebelum fajar sudah bangun, mesti hidupnya dimudahkan oleh Allah, nggak bakal melarat. Ternyata orang melarat itu ente lihat ya, ada orang melarat telon uripe, mesti dia kadang-kadang ya sholat ya kadang-kadang ke Senin Kemis, atau dia sholat tapi ya subuh kadang-kadang ya jamak takhir ma'ad duha. Hari seperti itu ya. Atau enggak tadi tuh ayam wis keburu bangun dulu ya. Nah, kita alhamdulillah di pondok kan enggak kan di pondok, tapi ya enggak ya di pondok kadang-kadang itu ya adzan subuh baru bangun kadang ya, itu alhamdulillah sudah kadang-kadang yang bangun setengah jam sebelum subuh alhamdulillah kadang-kadang wis merasa dewean dek gini kena meneh, padahal itu kurang setengah jam, padahal yang di luar wis wake sing mulai mang wis ngentekno doa sekian, tahajud wis 12 rakaat. Kita masih baru bangun setengah jam, masih tarhem kita masih 1-2. Yang lainnya nunggu adzan. Kalau sudah wis adzan ya ayam wis mulai ngelelir itu ya. Ente gak keduman ente. Ya. Sebelum subuh ojo turu. Ya, karena menyebabkan fakir ya. Ada kan ada hadisnya kan? Ya, di apa tadi taklim sudah disebut itu menyebabkan fakir. Hal-hal yang menyebabkan fakir adalah salah satunya dia tidur setelah subuh, osok turu, pokson osok turu sudah. Mboh ngantuk enteng ngeluyuro, muter-muter di sini sambil olahraga, sambil mutolaah gitu. Ya, kata hadis, berikanlah hak saya 4 rakaat maka aku akan penuhi hakmu sampai sore. 4 rakaat. Barang siapa memulai hidupnya, harinya dengan memenuhi hak Allah 4 rakaat, maka Allah akan penuhi sehari itu, dicukupi oleh Allah 4 rakaat ya. Kalau bisa minimal 4 rakaat. Memang minimalnya 2. Cuma kalau untuk memudahkan rezeki itu 4 ya. Waqiah moco kabeh. Ya, lek moco kadang-kadang mek didelok itok waqiah. Gak diwaca. Ya gak dapat ya. Ya yang dapat yang baca. Hadisnya itu man qara'a bukan man nadhara. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Yang waqiah dipentel ngetok. Ya, ngene tok. Yang lainnya baca atau yang bawa mic baca, yang lainnya ngene tok. Enggak dapat apa-apa itu, enggak dapat. Karena hadisnya apa? Man qara'a al-waqi'ah. Man qara'a al-waqi'ah kullalailatin lam tusibhu faqah. Man qara'a bukan man nadhara. Bukan man nadhara. Baca. Antum baca ya? Baca ya. Anu enggak nutut, enggak nutut gampang, nanti malam baca dhewe. Nah gitu. Ya. Pensiunnya gak mau usaha deh. Harus usaha ya. Surat Tabarak baca? Oh baca ya, kalau nggak baca itu berarti ya. Tapi ya yang moco kadang-kadang main delok tok kadang ya malam. Kemudian wal mal, ya. Jadi jangan sampai niat-niatan seperti itu, jangan. Ya nggak usah. Dan nggak usah diniati. Jangan khawatir pasti dapat kita. Justru kalau kita nggak berniat maka itu akan datang sendiri. Tapi kalau kita niatkan nggak bakal datang. Karena kita sudah merubah niat. Karena dunia itu sifatnya, kalau dunia itu kalau kita mengejarnya maka akan lari, akan tambah jauh. Kalau kita tidak mengejarnya maka justru dia akan bersimpuh di bawah telapak kaki kita. Pernah ada yang hafal dulu? Ad-dunya allati tadlubuh masalud dunya alladzi tadlubuhu kamasalid dhillil ladzi yamshi ma'ak. Mungkin kalau dibaca agak repot ya. Nanti ya gampang. Dunia yang permisalan dunia yang tadlubuhu yang kau cari itu kamasalid dhillil ladzi yamshi ma'ak. Itu sama seperti bayangan yang berjalan sama engkau. Jadi dunia itu persamaannya, tamsilnya sama seperti bayangan. Ya apa sih bayangan itu? Bayangan itu kalau kita kejar,
Enggak tambah cedok, tambah ujungnya jauh. Ya. Ini, mana bayangan ini? Ini kan? Ente rono. Tambah ado. Ya. Tambah panjang, tambah enggak ketok pucuke. Karena kita mengejar. Tapi kalau kita menjauh lewat, ya berusaha, jadi bayangan sana. Kita berusaha untuk menjauh, mundur. Tapi bayangan tambah kecil, bahkan sampai nanti ada di bawah telapak kaki kita. Ya, gitu itu tamsilnya. Ya. Makanya kalau ada orang kerja, ya, kalau dia itu orang dicintai Allah, orang baik biasanya. Kalau dia carinya dunia, ya dapatnya ya gitu toh. Tapi kalau bukan cari dunianya karena ini anugerahnya, cari anugerahnya maka dapatnya banyak. Sama seperti dunia tadi. Itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat, urusan belajar. Kok kita niatkan gitu, kita enggak dapat apa-apa. Ya, iman. Maka jangan hati-hati jangan sampai berniat seperti itu. Ya, pangkat, harta, ya. Apa tadi? Masalud dunya allati tatlubuhu kamasalid dhillil ladzi yamshi ma'ak. Ya. La tatlubuhu mustajalan, engkau tidak akan meraihnya. La tudriku, engkau tidak akan meraihnya. Ya gitu ya. Kalau engkau ini mustajalan, engkau ini keburu untuk menangkapnya. Dia apa? Jadi maksudnya dia ini mengejarnya. Fa in wallaitahu tabak. Kalau dunia tadi wallaita, ya tawallaitahu, kalau engkau berpaling dari bayangan tadi, mundur dari bayangan, berusaha untuk menjauh, justru bayangannya akan mengikuti ente. Nah, sampai kita berhenti di pusat bayangan akan ada di bawah kita. Gitu. Jadi ibarat gitu. Ibarat bayangan tadi itu dunia, lampunya itu Allah, gitu ya. Akhirat. Kalau kita lari untuk akhirat, untuk Allah, menjauh dari dunia, maka dunia akan ikut, gitu ya. Kalau kita sudah ada di bawahnya lampu, ibarat di bawah naungan Allah, maka bayangan ada di bawah kita. Nah, gitu ya. Kita bisa menguasai tadi. Tapi kalau kita kejar itu bayangan tambah jauh. Hati-hati. Kemudian berikutnya wa mubahatil aqran, dan untuk mengalahkan al-aqran, teman-teman. Untuk mengalahkan teman-teman, untuk mengalahkan teman, gitu ya, al-aqran, temannya. Untuk mengalahkan temannya, ini juga niat-niat dunia, jangan. Ya. Jadi dia belajar pingin nyaingi temannya. Oh, mondok sini, wah, ketak mondok ini. Iki lek gak tak barengi, engko iki wah, kok lek ana aku iki iso kalah hari iki. Gitu. Jangan, ojo. Boleh begitu berpacu, cuma ojo niat seperti itu. Jadi kita niatnya berpacu pribadi sendiri-sendiri. Ya. Ojo niat untuk mengalahkan begitu, jangan. Jadi kita semangat sendiri sudah, ndak usah niatan untuk mengalahkan. Kalau perlu, kalau bisa jangan sampai yang lainnya kalah. Kalau bisa sama-sama, gitu ya. Ojo bangga dengan kalah, dengan dia menang orang lain di bawah, jangan. Kalau bisa sama-sama, ya, sama-sama pintar, gitu ya, sama-sama. Nah, dengan cara apa? Kalau ndak bisa dia bantu. Ayo tak keewangi, cek bodoh-bodoh gitu. Ya. Nanti temannya ndak bisa tambah dia jangan ojo diurui, cek kalah dia. Berarti dia niat dunia. Dolim kan dia. Berarti ilmunya tidak manfaat. Dia mestinya dapat kesempatan, dia menyalurkan ilmunya, kemampuannya untuk temannya, dengan dia bisa, tapi dia tidak mau melakukannya. Nah, ini. Jadi wa mubahatal aqran, untuk mengalahkan al-aqran, teman. Wa ta'dziman nas, wa ta'dzimin nas, dan untuk meraih ta'dzimin nas, pengagungan manusia, biar dielem orang, biar diagung-agungkan orang. Nah, maka jangan. Wa nahwi dzalika, dan lain-lainnya, banyak ya, pokoknya yang tidak selain Allah, untuk ada tujuan-tujuan embel-embel dunianya, berarti ini karena dunia, jangan. Eman ya, eman. Kita podo-podo soro, ya ngapalno sama, belajarnya sama, tapi tidak dapat apa-apa karena kita niat dunia, jangan. Kemudian yang ketiga, as-salis an yubadir bi tahsilil ilm syababah wa awqata umrih,
Dan yang ketiga anyuwadir, bersegera, ya. Jangan ditunda gitu ya, jangan ditunda. Bersegera bitahsilil ilmi, untuk menghasilkan ilmu syababahu di masa mudanya. Wa awqat umri, dan di waktu-waktu umurnya. Ojo ditunda-tunda. Ibarat kita sekarang misal ya, pumpung ada di pondok, sempatkan. Karena kita kan sudah keluar belum tentu bisa dan tidak bakal bisa. Ya, coba kanco-kanco kita yang izinnya keluar, insya Allah Anda mau nuruskan pulang pergi ande, ya. Yang ada pulang tok tanpa pergi, ya. Banyak ya, ketika dia keluar izin, ada alasan apa gitu, izin keluar, pamit, boyong. Nanti insya Allah tetap saya mau izin, mau tetap ikut ngaji, gitu ya. Kan berarti pulang pergi. Ketika dia pamit gitu, tapi kenyataannya di lapangan ditunggu-tunggu, ternyata pergi tok tanpa pulang, pulang tok tanpa pergi lagi, ya. Pulang ke rumah tanpa pergi ngaji lagi, bonang di, jarang, ndak bisa, ya. Maka jangan, jadi pumpung di pondok, misalkan kalau kita mondok, pumpung di pondok, maka sempatkan, ambil semua gitu. Nanti pulang belum karuan, ndak jarang yang bisa, jarang. Pumpung di rumah, pumpung di pondok sempat, nah kita belajar yang sungguh-sungguh. Pumpung masih muda juga, ya, pumpung belum rapi. Kalau sudah rapi enggak ada. Walaupun semangat pulang pergi ya, bawa istrinya, ya, gitu toh, nanti di rumah enggak bakal mutolaah, enggak bakal. Ya. Yang sempat tuh ya kebanyakan ya yang pakai semacam kita ini, ya, yang belum keluarga, masih di pondok baru keluar sudah enggak sempat. Apalagi zaman sekarang banyak HP, banyak konco, banyak majelis toh nanti keluar. Padahal lebih utama belajar. Ya. Wa waqata umri, dan di waktu-waktu umurnya, jangan sampai kelewatan ilmu tadi. Wala yaktar bihada'it taswib wa ta'ammul, janganlah engkau tertipu dengan at-taswib. Taswib itu menunda-nunda. Ini tipuan sebenarnya. Ente mentalah se. Kita sering begitu, engko ai. Ya, balik lagi ke minggu depan tetap begitu, belum dikebaca. Wa ta'amul, dan berangan-angan, rencana iki menit tak ojo kabeh, sekarang ojo sik, ya. Sekarang sik kesel aku. Meneh, nah besok aja nanti tak borong kabeh. Enggak bisa nih, enggak bakal bisa. Ya. Itu berangan-angan, engko ai gitu ya. Besok waktunya saya kosong kok, insya Allah bisa ini. Nah, enggak bisa. Nah, buktinya ketika liburan, untuk menutupi kekurangan kita, ada yang enggak hafal mungkin ya, mestinya waktu liburan itu untuk kesempatan yang enggak digunakan juga. Malah liburan tambah digunakan yang lainnya. Ya. Tambah untuk digunakan untuk melupakan yang sudah hafal, lupa, apalagi yang enggak hafal. Nah, gitu. Fa inna kulla sa'atin tamurru min umrihi la badalalaha wa la iwada anha. Maka sesungguhnya setiap saat, setiap waktu yang lewat dari umurnya, la badalalaha, itu tidak ada pengganti, enggak ada. Ya. Enggak bisa diganti.